Baik, kita lanjutkan. Sebelumnya saya menggunakan buku Triola. Nah, untuk bab berikutnya, saya coba memperkenalkan atau membahas dari buku rencana ya, rencana buku saya. Jadi ini sudah disatukan. Ada bab satunya tentang perolehan dan manajemen data, bab 2 pola dan ukuran kecerdasan data, bab 3 probabilitas, ya, bab 4 variabel acak. Bab 5 ini yang kita belum bahas, pendugaan titik. Kemudian bab 6 distribusi normal ini juga belum tersusun. Nah, bab 7 sudah. Nah, ini juga akan kita bahas sekarang ya. Bab 8 pendugaan interval ini mungkin masuk di sesudah UTS ya. Dan sampai hipotesis dan selanjutnya juga masih sesudah UTS. Nah, kita coba yang pendugaan titik ya, yang belum kita bahas. Nah, ini kita sampaikan atau perkenalkan di sini. Kan populasi itu memiliki parameter itu ya. Nah, kita biasanya kalau menghitung dari populasi itu tidak memungkinkan, maka kita pakai sampel. Nah, kalau populasi memiliki mean ya, maka sampel juga memiliki mean ya. Jadi dia mean sampel yang dihitung dari observasi sampel. Nah, mean sampel ini digunakan untuk menginferensi mean populasi ya. Jadi populasi itu rata-ratanya berapa ya. Kita nanti akan pelajari bagaimana metodenya untuk menduga ya, mean dari populasi ini dengan mean sampel ya. Nah, jadi dari sampel kita peroleh statistik ya, statistik dalam arti sempit ya, untuk menduga ya eh, parameter ya. Kalau ukuran-ukuran statistik untuk populasi itu kan disebut parameter ya. Nah, jadi statistik sampel ini kita sebut sebagai dugaan estimate ya. Nah, sebagai contoh, min masa kerja dari populasi sebanyak 3.850 pegawai. Nah, kita ambil dari 50 pegawai ya. Nah, min masa kerja dari ke-50 pegawai itu, nah ini kan X bar ya, bukan mu ya. Misalnya 6,3 tahun. Nah, jadi 6,3 tahun ini adalah estimate ya, dugaan dari min populasi masa kerja yang jumlahnya 3.850. Nah, proses pendugaan parameter populasi melalui nilai tunggal yang diperoleh dari sampel disebut pendugaan titik ya, point estimation. Jadi kalau eh, statistiknya kita sebut dugaan ya. Nah, prosesnya disebut pendugaan, point estimation, pendugaan titik. Nah, jadi parameter ini yang tidak diketahui ya, menjadi target yang akan diduga diestimasi. Nah, biasanya untuk kan bisa mu, bisa sigma gitu ya, bisa varians gitu. Itu secara umum disebut theta ya. Di theta ini semua statistik untuk populasi itu dilambangkan secara umum dengan theta. Nah, penduganya estimate ya, itu menduga theta. Nah, ini biasanya dinotasikan dengan S besar ya. Nah, kemudian ada namanya distribusi penyampaian. Nah, pemilihan sampel aktual itu kan hanya sekali ya. Nah, tetapi eh, kita untuk menentukan metode menduga gitu ya, kita harus memahami dulu apa yang disebut distribusi penyampaian. Jadi ada sampel X1, ada sampel X2 ya, masing-masing nanti memiliki statistik sampelnya ya. Nah, itu disebut distribusi penyampaian dari statistik sampel tersebut. Jadi nanti lebih jelasnya dijelaskan di sini nih, di yang bab 6-nya ya. Nah, ini cuma memberikan kualitas saja ya. Suatu penduga itu harus memiliki ketidakbiasaan, kemudian efisiensi ya,
dan konsistensi ya. Dan kemudian dihitung dengan mean square error. Nah, ini silakan dibahas, dipelajari sendiri ya. Ini kualitatif ya. Jadi sekedar menjelaskan apa namanya syarat ya dari suatu penduga. Nah, yang lebih penting itu ada di bab berikutnya, distribusi sampel. Distribusi normal ini tadi ya. Jadi sebelum distribusi normal tadi dijelaskan dulu tentang itu, atau sesudah distribusi normal. Nah, baru distribusi penyempelan X bar. Nah, jadi statistik sampel memiliki distribusi probabilitas, yaitu distribusi penyampelan ya, sampling distribution. Nah, misalkan seorang auditor melakukan eksperimen, ya dia itu sudah tahu populasinya 8.242 rekening piutang dari suatu perusahaan pembiayaan. Jadi perusahaan pembiayaan misalnya apa namanya wahana, kalau motor itu ya FIF gitu ya, itu kan punya rekening-rekening piutang ya dari para pelanggannya. Nah, itu misalnya total populasinya 8.042 ya. Nah, auditor itu sudah menghitung ya dari 8.042 itu minnya berapa ya. Jadi dia sensus ya. Nah, itu sebesar 30.334 eh, dolar lah gitu ya. Atau rupiah berarti juta lah ya. Ini 30.333 dengan standar deviasinya ini 30.000,334. Ya sama ya, 334. Nah, ini eksperimen statistik lah sebetulnya, tapi dilakukan oleh auditor tersebut karena auditor juga banyak dalam melakukan tugas-tugas auditnya tidak mungkin kan melakukan eh, dari populasi gitu ya. Nah, ini karena dia sudah punya data populasi, dia juga ingin menentukan validitas kalau dia melakukan sampel gitu ya. Nah, dia buat dulu sampel semestanya ya. Nah, ruang sampelnya itu eh, dia pertama ambil sampel itu 3 rekening saja gitu ya. Nah, 3 rekening kalau nanti aktual dia audit kan ambil 3 sekali saja ya. Nah, tapi dia sekarang coba ambil 3 tapi 600 kali. Kemudian ambil 10 juga 600 kali. Kemudian ambil 100 juga 600 kali ya. Jadi dia melakukan percobaan sebanyak 1.800 kali ya. Yaitu untuk sampel 3, sampel 10 dan sampel 100 masing-masing 600. Jadi 3 kali 600, 1.800 sampel ya. Ini untuk menentukan mana sampel yang bagus untuk menduga min populasi ya. Apakah yang 3, apakah yang 10, atau yang 100. Nah, eh, apa namanya yang kita hitung nanti adalah min dari distribusi penyampelannya ya. Dari yang 600 ini, bukan min dari satu sampel aja. Ya. Jadi ini bedakan dahulu ya. Nanti di hipotesis kita ngambil satu sampel. Nah, tapi sekarang di sini kita mengambil dari distribusi penyampelan. Nah, jadi kita harus paham ini dulu untuk nanti masuk sesudah UTS ya, terkait hipotesis dari satu sampel. Nah, ini setiap 600 sampel akan membentuk distribusi penyampelan min sampel ya. Nah, jadi eh, ini langsung saja ya. Ukuran sampel 3 gitu ya. Nah, ini dapat 1, 2, 3 kan? Itu dari 1 sampai 600 nanti ya. Yang rekening pertama 30.960, rekening kedua 38.200, ya. Rekening kedua 2450. Nah, ada X barnya ya. 30.537 dihitung dari 3 sampel ini. Yang kedua juga dihitung X barnya. 3 dihitung X barnya. Nah, inilah yang disebut distribusi penyampelan X bar ya. Jadi X bar dari distribusi penyampelan atau distribusi penyampelan dari X bar ya. Jadi ini terdistribusi ya. Terdistribusi dan merupakan distribusi normal. Nah, kita lihat ya dari data X bar ini ada yang jauh dibanding distribusi min populasi ya. Ada yang dekat ya, 30.000, min populasinya 30.303, ini 35.37. Yang lain jauh.
Nah, jadi bagaimana satu populasi yang belum jelas itu ya bisa kemudian menduga ini ya. Nah, kita lihat dari karakteristik kalau eh, banyak ini ya. Nah, ini eh, dari yang kalau tiga ya, min min dari distribusi penyampaian X barnya ini nanti dicari minnya kan rata-ratanya lagi kan. X bar dari X barnya itu semua berapa. Nah, dengan 3.600 itu ya ternyata X barnya adalah 30.680 ya. Dan standar deviasinya 17,60 ya. 17,60. Nah, ini sebelum saya baca yang simpulan 3-4-nya. Nah, ini kita lihat yang sampel 10 ya. Kita bayangkan seperti tadi ya, tapi saya tidak buat daftarnya. Jadi tapi tadi 3, sekarang jadi 10 ke kanan ya. Ke bawahnya sama, tetap 600. Nah, ini ternyata hasil eh, mu-nya, min dari X bar itu ya. X bar dari X bar 30.230 ya. Juga ini beda dengan 30.303 ya. Tapi ya mendekati kan ya. Karena 600-nya kita pakai. Nah, standar deviasinya 9,13 ya. Juga lebih sih lebih kecil ya. 3/10 dari 30,334. Nah, yang satu lagi yang 100 ya. Minnya semakin mendekati ini ternyata 30.310 dan standar deviasinya 3,05 ya. Lebih kecil lagi ya. Jadi sebetulnya dispersinya dari X bar itu semakin nyempit ya. Semakin menyempit. Eh, nah, ini sebetulnya yang bagus dari ini rekapnya ya. Nah, penggambaran ini mungkin kita eh, satukan ya dengan penjelasan di buku ya sebelum saya bahas atau ini langsung sekalian ya. Nah, jadi yang paling dekat tadi sigma ya itu 3,03 ya. Ternyata sigma dari distribusi penyampaian itu bisa kita hitung dari sigma populasi 30,334 yaitu tapi dibagi dengan akar N, akar 100. Jadi 3,03. Nah, jadi dari sini kita melihat hubungan antara suatu sampel semakin besar sampel itu ya karena dibagi akar N kan ya. Maka dispersi dari eh, si distribusi penyampaian itu akan semakin kecil ya karena dibagi akar N kan. Dibagi akar N. Jadi 100 semakin kecil kan tadi. 10 lebih besar. Eh, tapi kalau kita bagi nanti dapat dispersinya lebih besar kan dibagi akar 10. Jadi kalau semakin dekat akar 1.000 ya mungkin akan semakin tidak tersebar ya. Expertnya itu akan minnya ini akan semakin dekat ke itu ya, ke yang dituju. Nah, jadi di sinilah yang eh, asal muasal ya untuk suatu distribusi penyampaian X bar ya kita ambil eh, sigmanya itu dari populasi itu adalah sigma per akar N ya. Tapi ini catatan adalah untuk seluruh X bar dari semua distribusi penyampaian. Nah, jadi kita nanti bedakan dengan kalau nanti kita ketemu di hipotesis ya, di hipotesis. Kita coba bandingkan dengan bahasan di buku ya. Di buku ini di sampling distribution and estimator ini. Yang tadi kan sudah kita bahas ya. Yang apa namanya distribusi normalnya. Nah, di distribusi normal ini dia lanjutkan dengan kalau di eh, buku saya, rencana buku saya itu dipisah ya. Makanya kemarin saya tidak bahas ini, saya kira ini hanya pengantar saja ya. Yang akan serius dibahasnya di chapter berapa begitu. Ternyata ini serius ya dibahas sampling distribution di bahasan distribusi normal. Nah, jadi di sini kita lihat ya hampir sama dengan yang kita bahas tadi, skenario di buku ya.
Jadi kalau di sini katanya seorang pollster ya mengambil secara acak 50 people from the population ya. Nah, tapi kita sudah tahu populasi itu min-nya berapa ya. Jadi ada sensus, hasil sensus. Nah, ini tidak membedakan sampelnya. Ya. Bedanya dengan yang buku saya. Buku saya membedakan 3, 3, 10, 100. Ya. Kalau ini 50. Nah, cuma prosesnya sama ya. 50 itu sampel 1 dihitung X-barnya. Diambil 50 lagi, dihitung X-barnya. Diambil 50 lagi, dihitung X-barnya. Nah, ini bedanya di sini ada gambaran visualnya ya. Nah, jadi semuanya nanti dihitung X bar dari X bar ini ya, atau mu X bar katanya kan. Rata-rata dari X bar ini, rata-rata dari distribusi penyampelan. Nah, jadi ada measure of center min atau mu ya. Mu dari X bar ini, mu dari distribusi penyampelan ini. Nah, ini kalau kita masukkan dalam kurva ya, dia membentuk kurva normal ya, kurva normal. Jadi frekuensinya berapa kan dan berapa nilainya. Nah, ini numpuk di sini. Kalau dibuat histogram ya kira-kira seperti lonceng juga ya. Nah, tapi juga di sini kalau saya tadi hanya bahas means ya. Nah, variansnya juga merupakan distribusi penyampaian ya. Variansnya S kuadrat tadi ya, penduganya ya, populasinya sigma yang dari sampelnya S ya. S kecil tapi ini ya. Kalau S besar itu tadi untuk general terhadap theta atau terhadap sigma ini. Nah, sampel 1 hitung S-nya. Sampel 2 dihitung standar variansnya. Sampel 3 variansnya. Nah, ternyata ini dia menceng ke kanan ya. Menceng ke kanan. Distribusi dari S bar, S kuadratnya ya, variannya. Nah, kemudian proporsi ya. N values and find the sample proportion ya. Nah, ini juga terdistribusi normal lagi ya. Dicari P-nya ini. Nah, contoh ini ini ya. Misalnya penerapannya ya. Misalnya ada teman katanya ya, teman penulis buku ini, Triola, memiliki 3 anak ya, 4, 5, dan 9 tahun ya. Nah ini populasinya 4, 5, 9 aja gitu ya, supaya kecil nih kita belajar distribusi penyampelan. Nah kemudian dipilih secara acak 2 ya, dari 3 anak yang umurnya 4, 5, 9 ini ya. Nah ini kan bisa kita gambarkan ya, eh, dari 3 anak ini kan kemungkinan yang terpilih adalah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. 3 faktorial kan ya. 3 kali 2 kali 1 ya. 6. Eh, ini 2, 3 diambil 2 ya. 3 kali 2 ya berapa sih? Sampelnya berarti ada berapa kemungkinan? 9 ya. 9 kemungkinan. Nah, nanti kita hitung lagi. Saya jadi bingung. Kenapa 9 itu bisa kita hitung kembali belakangan ya. Saya hitungnya. Nah, tapi ini kan udah terbukti nih. Kita jejer memang ada 9 ya. Nah, ini kalau kita ketemu, oh memang ini dia ini ya. Oh, sampelnya 4, 4 kenapa bisa 2 kali? Ininya if two age are randomly selected with replacement. Oh, di replace ya. Jadi dia bukan diambil karena ini kalau yang without replacement ini kan agak sulit gitu ya. Eh, dilakukan di lapangan gitu ya. Nah, jadi yang alami itu
eh, yang gampang itu ya, itu tanpa pengambilan, gitu ya, tanpa pengembalian ya, dengan pengembalian dikembalikan gitu ya. Jadi 3 kali 3 ya ininya, apa namanya? Jadi yang pertama kemungkinannya 3, yang kedua kemungkinan 3 gitu ya. Kalau dengan pengembalian kan, dengan without replacement 3 kali 2 ya, karena yang terambil yang keduanya itu sudah berkurang, tidak lagi 3 anak ya. Kalau dengan pengembalian pertama kemungkinan 3 anak, pengembalian kedua kemungkinan juga 3 anak ya. Jadi 3 kali 3 ya, 3 kali 3. Jadi bisa eh, keambil lagi yang 4 terus 4 ya. Yang pertama yang umur 4 terus yang umur 5. Umur 4 terus umur 9 ya. Umur 5 terus umur 5 lagi bisa ya. Umur 9 terus umur 9 lagi bisa. Jadi dapat semuanya, kemungkinan sampelnya ada 9 ya. Nah, dari masing-masing sampel ini kita hitung sampel minnya 4, 4,5, 6,5 ya, dan seterusnya. Dan kemudian probabilitasnya kan masing-masing 1/9 ya. Dan kalau kita hitung sampel minnya ini, kita klasifikasikan kan, hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 6 jenis atau 6 yang unik ya. 6 min yang berbeda. Nah, dengan masing-masing 1/9, 2/9, 1/9, 2/9, 2/9, 1/9. Nah, ini yang dinamakan distribusi penyempelan dari X bar ya. Distribusi penyempelan dari X bar. Eh, distribusi probabilitas kan ya. 4 berapa probabilitasnya, 4,5 berapa probabilitasnya. Jadi minnya sendiri kan eh, 4, 5, 9 ya. Nah, tapi min X barnya ini kita lihat ya. Sampling distribution of sample min. Nah, ini kan, oh ini beda lagi ya. Nah, interpretasi aja ya. The value of the mean is mu sama dengan 6,0 ya. Using either 63 or 64. Nah, mean sample of the sample value we get 6 ya. Nah, jadi the mean of the sample mean 6 is equal the mean of the population ya. Jadi kalau kita hitung ini dikali masing-masing probabilitasnya, itu kan dapat frekuensi harapan ya. Mu X bar ini kan rata-rata dari X bar. Nah, rata-rata dari X bar ini ternyata ya itu 6. Jadi kalau kita ambil semua kemungkinan distribusi sampel ya, dan kita hitung rata-rata dari semua X barnya, itu akan sama dengan mu populasi. Ini catatan bukan satu X bar ya, satu X bar kan beda, ini 4, ini 5, ini 6 ya. Tapi mu dari X bar ini itu sama dengan mu populasi ya. Jadi yang sama itu yang mu X bar, itu kan X bar satu-satu ya. Nah, ini untuk menjelaskan the mean of sample mean is equal to the population mean mu. Nah, ini katanya diresapi gitu ya, diresapi. In this example, we would get a probability histogram that is much closer to being bell-shaped ya. Jadi ini akan terdistribusi normal ya. Ini distribusi normal kalau digambarkan dengan histogram. Nah, ini sih yang uh, tambahan dari distribusi penyempelan ya. Nah, jadi dalam distribusi penyempelan yang tidak dijelaskan di sini, tetapi langsung dibahas dalam pembahasan soal adalah yang sudah saya jelaskan dari buku saya ya. Di sini tidak dijelaskan. Itu dalam distribusi penyempelan, sigma dari distribusi penyempelan itu adalah eh, apa namanya? Ini hitungnya dibagi akar n ya. Sigma populasi dibagi akar n. Nah, jadi kalau ada soal, nah ini kalau ini central limit theorem ya.
Ini sih sebetulnya menjelaskan bahwa kalau apa namanya, distribusi populasi itu tidak normal, gitu ya, maka dari hasil percobaan ya, itu ternyata distribusi penyampelan ekspertnya itu bisa normal ya, bisa normal. Jadi kalau normal distribusi populasinya pasti normal ya, tapi kalaupun tidak normal distribusi penyampelannya bisa normal. Ini apa namanya, beberapa eh, ininya catatan ikhtisar ya. Nah, itu saja sih yang dari central limit theorem ya. Jadi eh, kita bisa mendekati suatu distribusi meskipun tidak normal populasi ya dengan distribusi normal ya. Nah, misalnya ini ya, kita lihat contoh. An obviously important consideration is the weight capacity. An Ohio college student died when he tried to escape from a dormitory elevator that was overloaded with 24 passengers. Jadi ada elevator ya, harusnya kapasitasnya 16 passenger dengan total 2.500 pound. Nah, 2.500 pound itu berarti rata-rata 2.500 dibagi 16 itu ya. Itu 156,25 pound ya. Eh, Dianggap rata-rata orang beratnya itu ya. Nah, kita punya data ya, rata-rata perempuan berat ya. Itu miunya 18, laki-laki 182,9, kalau perempuan 165, lebih ringan ya. Dengan standar deviasi 40,8 dan 45,6 ya. Jadi kemudian eh, apa namanya? Misalnya kita ambil ini kan, one randomly selected adult male has a weight greater than 156,25. Nah, jadi eh, ini kita hitung dengan, ini kan berarti kita menghitung populasi ya. Kita ambil satu orang dari semua orang ya, dari semua orang. Nah, berapa eh, beratnya kira-kira ya? Nah, jadi kita cari Z-nya aja. Z 156 dikurangi 182,9 mu-nya ya, dibagi standar deviasinya, standar deviasi populasi. Dapat min 0,65. Nah, min 0,65 ini Z ya, dapat 25,78 peluangnya ya. Nah, jadi eh, ini ya, eh, pertanyaannya tadi mana? One random selected has a weight greater ya, greater than ya. Jadi lebih besar berarti ke kanan ya. Ke kanan berarti 1 kurang 0,2578, jadi peluangnya adalah 74,22%. Nah, yang kedua ini berbeda ya. Find the probability that a sample of 16 randomly selected adult males has a mean weight greater than 156,25 ya. Nah, kita ambil dulu 16 orang ya. Jadi kita ambil sampel ya. Nah, berapa kemungkinan dari sampel tersebut? Nah, jadi kita sekarang bicara dari distribusi penyampelan ya. Greater than 156,25. Nah, karena kita punya standar deviasi dan mean populasi ya, maka angka ini 156,25 ini jadi batas ya. Itu kita hitung berapa Z-nya dulu. Nah, ini jawabannya di mana? Nah, ini ya. Nah, ini ya. Jadi mu sama dengan 182,9 ya. Jadi nah, tapi untuk menghitung Z-nya kita pakai sigma sigma ekbar ya, bukan sigma yang 40,8 ya, karena kita ambil dari 16 orang itu ya. Nah, sigmanya adalah 40,8 dibagi akar 16 ya, 10,2. Nah, Z-nya berarti kita masukkan
10,2 ini ya. Jadi dapatnya minus 2,61 ya, karena dari 16 orang itu tadi. Nah, jadi dari situ kita memperoleh lebih besar nih ya. Kalau dari populasi tadi kan 72 ya, kalau ini 99,5 gitu ya. Karena 16 orang yang kita ambil ya. 99,5% di atas 182,9 ya. Demikian ya. Nah, kemudian satu lagi eh, tambahan yang mungkin penting juga dari pembahasan bab 6 ini itu adalah menghitung binomial dengan eh, normal ya. Sesudah ini nih. Normal as a function itu jadi sebagai pendekatan ke binomial. Nah, binomial itu kan kita hitung dengan NP untuk memperoleh mu-nya ya, sigmanya NPQ. Nah, ini bisa didekati dengan distribusi normal. Nah, cuma distribusi normal itu kan dia tidak pada satu titik ya, bukan diskrit kan, dia kontinu ya. Maka di sini dijelaskan ya, jadi untuk distribusi binomial 3 gitu misalnya ya, maka distribusi normalnya adalah minus setengah plus setengah ya, plus minus setengah. Jadi 2,5 ke eh, jadi yang 3 titik itu ya berapa peluangnya. Nah, kita misalkan dia sebagai densitas ya, sebagai padat ya, yaitu antara 2,5 ke 3,5 ya. Jadi karena tidak bisa ada satu titik ya, harus dipakai di sebelah kiri kanannya. Jadi dianggap suatu daerah tertentu. Nah, ini contohnya misalnya NFL football games ya, went to overtime. The team that won the coin toss went to win 235 of the game ya. We expect the team winning the toss win about 50%. So we expect 211 win in 431 game ya. Find the probability of getting at least 235 winning game among 431 tim that won the coin toss. Nah, ini kan sebetulnya binomial ya. Nah, tapi kita dekati dengan normal ya. Find at least 235 win ya. P at least 235. Nah, ini kita hitung dulu. Mu-nya 215,5 ya. Nah, ini ya. The normal distribution and the vertical strip from 2345 ke 235,5 ya. Kan 23 we won probability at least 235 win. Nah, berarti batasnya adalah kita ambil kalau 235 itu antara 234,5 dan 235,5 ya. Nah, jadi nah di yang mana ya? Kalau tergantung ya. At least 235 win berarti 235 win paling sedikit ya. Paling sedikit 235 kali menang ya. Jadi 234,5 itu masuk atau tidak ya? Nah, ini ya. Jadi 235 kan di sini ya. Z-nya eh, yang kita ketahui 1,83 ya. Jadi paling tidak 235 win berarti dari sini ke sana gitu ya. Nah, jadi kita ambil dari 234,5 ya. 234,5. Karena 235 nanti masuk ya, dari 234. Bukan dari 235,5. Karena kalau 235,5 tidak termasuk 235. Jadi kita ambil bukan 235 juga ya. Karena
normal tidak punya 235 ya, adanya 234,5. Nah, itu saja sih. Jadi menghitung eh, distribusi binomial dengan distribusi monormal itu kita pakai seperti distribusi normal ya, tapi binomialnya kita kurangi atau tambah setengah ya, tergantung konteksnya. Nah, ini sebetulnya untuk membahas soal yang sudah saya berikan kepada mahasiswa ya di kampus itu di sini psikologi. Hmm. Nah, ini kan ada soal yang eh, tidak apa namanya, yang ini sudah dibahas ya. Nah, ini coin toss 20 time. A person who claim to have extrasensory perception is asked to predict the outcome of each flip in advance. She predict correctly 16 toss ya. What is the probability of being correct 16 or more time by guessing? Nah, ini binomial ya. Eh, apa namanya? Koin itu kan eh, berhasil ditebak atau tidak berhasil ditebak ya. Nah, dia mempredik benar 16 kali. Nah, ini harusnya ditambah ya, soalnya ini hitung dengan distribusi normal gitu ya. Nah, ini saya sudah kerjakan. Ya, waktu itu kita bahas dengan binomial ya, kita hitung. Tidak ada jawabannya kan ya. Ini kalau 16 kan dapat kita binom dis dengan 16 kemudian dengan 17 ya, karena kan eh, correctly. Jadi what is probability of being correct 16 or more kan. Nah, ini 0,5 Nah, jawaban saya salah ternyata ya, kuncinya. Kunci saya keliru. Nah, tapi ini karena udah dikerjakan jadi apa namanya? Tidak bisa diubah lagi. Nanti saya ubah hasilnya saja ya. Jadi harusnya ini kalau hasil itu kan kalau dengan binomial 0,059, kalau dengan apa namanya? Normal. Nah, ini dengan normal kita pakai bukan 16 ya, tapi 15 setengah kan. At least 15, 16 kan berarti ambil dari 16 min setengah ya. Jadi eh, ininya X-nya 15 setengah, min-nya 20 kali 0,5 ya, N kali P kan ya. Kemudian standar deviasinya N PQ ya, 20 kali setengah kali setengah. Dipangkatkan setengah ya. Dan kita ambil kumulatif karena normal. Ya, karena ini standar deviasi ya. Oke, aduh maaf. Jadi, nah, dapat hasilnya ini satu dikurangkan ke sini 0,009 ya, sesuai dengan yang ada di jawaban di sini. 0,009 yes ya, harusnya yang ini itu benar. Saya salahkan jadinya. Nah, kemarin sempat bahas kita bingung ya. Tapi berarti banyak yang benar seharusnya. Itu soal pertama. Soal kedua yang mungkin tadi sama dengan ini ya, misalnya M-2S. Nah, ini yang binomial yang pertama di video pertama saya. Eh, ini jelas lah ya, eh, hitungannya ada di sini juga. Kalau tidak salah di sini. Nah, ini ya, NPQ, N-nya 186, P-nya 0,13, Q-nya 0,187. Nah, kita cari plus minus 2 standar deviasi ya. Nah, ini minus 2 standar deviasi, plus 2 standar deviasi. Jadi 15 dan 33. Jawabannya 15 dan 33 ini ya. 15 dan 33.
Ya, jawabannya yang benar minimum 15, maksimum 33,35. Kemudian soal yang sulit yang lainnya, eh, nah diet program ini ya kayaknya, yang itu tadi yang distribusi normal menggunakan central limit theorem ya. Nah ini kan tinggal penerapan juga saja ya. Eh, nah, bukan ini ya, yang mana ya? Oh, weight loss ini ya. Oh, ya. Benar soalnya lupa. Oh, ini sih berarti ini distribusi uniform ya. Eh, ini kan yang eh, apa namanya? eh, s- ininya hitungan distribusi probabilitasnya, peluangnya adalah eh, dibatasi dengan persegi panjang yang dibatasi 6 dan 12 ya. Dicari berapa probabilitas untuk 10. Nah, 10 kurang 6 kan 4 ya. 12 kurang 6 eh, 6 ya. Jadi 4 per 6 sama dengan 2 per 3 ya. Itu gampang ya. Yang eh, distribusi uniform. Nah, yang maksud saya yang dengan dari sampel ya, distribusi penyampelan itu, nah ini kayak, nah ini ya. Jadi yang tadi seperti contoh soal tadi ya. Jadi ada laki perempuan kan kita tahu 50% 50% ya. Tapi kalau kita ambil eh, 12 gitu ya, berapa eh, ininya peluangnya? Ini jawabannya ada di, nah ini ya, X sama dengan 5, P 0,25. Nah ya ini ya, udah penonton atau kurang adalah wanita. Kalau yang distribusi udah tadi ya, kayaknya. Saya lupa. Saya nyari-nyari yang itu ya, padahal eh, sudah dibahas tadi. Nih, oh, oh ini. Ah ya ini. Nah, jadi ini yang jawabannya di sini. 40 mekanik ya. Nah, jadi populasinya 8,4 hours, deviasinya 1,8. Nah, jika kita ambil sampel 40 mekanik gitu ya, find the probability that their mean rebuild time exceed 8,1 hours. Nah, jadi sama. Exceed, jadi min 8,4, standar deviasi, eh, nah standar deviasinya ini kita hitung ya. 1,8 dibagi 40 pangkat setengah ya, akar akar 40 kan. Karena kita pakai yang sampel, bukan dari populasi ya, bukan ngambil dari 1992-nya semua mobil gitu ya, tapi dari, bukan dari semua populasi mobilnya, nggak tahu berapa ya, 1992 tahun atau 11. Nah, jadi kita ganti standar deviasi ini pakai ini. Nah, baru kita cari X atau Z-nya ya. Jadi ini saya pakai rumus eh, distribusi normal langsung pakai X-nya.
atau saya pakai Z-nya ini, eh ini sorry, ini yang ini pakai langsung Z ya, Z tapi dengan mu 0 dan standar deviasi 1. Jadi dapat 0,85408 ya jawabannya, 0,854 maaf, ini ya, 0,8531 ya. 8531 ya, beda sedikit. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan sebagai tambahan. Selamat mengikuti ujian bagi yang akan ujian. Semoga sukses. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.